Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu pohon yang menghasilkan buah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang pohon yang berbuah, saya teringat akan pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Ketika itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Di tengah jalan Yesus lapar, saudara-saudara, dan dia melihat pohon ara yang berdaun lebat. Yesus pun menghampiri pohon itu dengan berharap kalau ia mendapatkan buah dari pohon tersebut. Namun apa yang terjadi? Ia tidak menemukan apa-apa dari pohon itu ketika Yesus menghampirinya. Maka Tuhan Yesus pun mengutuk pohon ara tersebut. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 19. Demikian firman-Nya. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Luar biasa. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Tuhan Yesus menginginkan sebagai seorang Kristen tentunya kita memiliki tuntutan untuk berbuah dan berhasil. Bukan hanya hidup, tetapi bisa bermanfaat. Saudara yang terkasih, kalau dipikir-pikir tentunya semua orang ingin berhasil dan berbuah di dalam hidup ini. Baik dalam pernikahan, usaha, dan pelayanan. Bisa dikatakan dalam semua bidang, saudara-saudara. Maka tidak heran jika kita melihat orang-orang melakukan berbagai cara untuk mencapai keberhasilan. Bahkan keberhasilan umat Tuhan sendiri adalah merupakan kerinduan dan keinginan Tuhan. Berhasil tentu membawa hasil, bukan dengan tangan kosong. Saudara-saudara yang terkasih, namun sering dunia ini selalu fokus melihat hasil dan buahnya saja. Padahal berhasil merupakan sebuah akibat dan adanya sebabnya. Dunia tidak terlalu fokus kepada proses yang dilalui ketika menggapai keberhasilan tersebut. Artinya keberhasilan membutuhkan suatu proses. Tidak datang begitu saja, saudara-saudara. Atau bisa dikatakan tidak mungkin pisau tajam kalau tidak terlebih dahulu dia diasah. Sebagaimana dalam sapaan kita saat ini dikatakan, saudara-saudara, pohon ini menghasilkan buah, daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah gambaran orang Kristen yang senantiasa melekat kepada Tuhan Yesus dan yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan bagaikan pupuk dan vitamin bagi setiap orang, sehingga seseorang kuat dan sehat. Saudara yang terkasih, apalah artinya sebuah pohon? Dia berdaun rimbun jika tanpa buah. Hal itu menjadi sia-sia. Yang Tuhan kehendaki adalah hidup yang menghasilkan buah. Artinya hidup kita menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Berfungsi, bermanfaat.
Oleh karena itu, hidup kekristenan adalah hidup yang terus menerus berproses. Mungkin bisa dikatakan makin hari makin dewasa, makin hari makin berakar di dalam firman, bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin serupa dengan Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, ingatlah, dalam Matius 7 yang ke-19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya, bagaimana agar kita orang Kristen agar tidak terkutuk dan ditebang, tetapi bisa berbuah dan berhasil? Tentunya saudara-saudara, melalui sapaan ini kita diajak untuk selalu berjalan dalam jalan Tuhan, yaitu jalan yang benar, bukan jalan orang fasik dan pencemooh. Seperti di masa COVID-19 ini, banyak orang menjadi pribadi pencemooh dan tidak peduli akan dosa. Saudara yang terkasih, sapaan ini sangat jelas mengatakan daunnya tidak layu. Artinya, walaupun ada tantangan, seorang yang hidup dalam jalan Tuhan Yesus akan tetap kuat dan tidak terjatuh dan tidak bersungut-sungut, tetapi bisa memakai keadaan yang rumit yang terjadi menjadi berkat, seperti sistem kungfu tai chi. Mengapa bisa demikian, saudara-saudara? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari hidup tetap di jalan Tuhan dan cintai selalu firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, dikarenakan kebaikan-Mu Tuhan yang memberikan hamba-Mu bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini Tuhan di pagi hari ini. Ini semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang mengajak kami untuk menjadi seperti pohon yang berbuah, yang bermanfaat bagi orang lain. Mari Engkau meteraikan Tuhan kebenaran firman ini di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka Tuhan beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kesembuhan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba memohon bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada, berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Setiap anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarganya, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat dan bijaksana. Begitu juga Tuhan Yesus, bagi setiap yang belum mempunyai pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai momongan, berikan mereka momongan Bapa. Yang belum mempunyai jodoh, mari Engkau berikan jodoh yang terbaik, karena memang tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bapa di surga, terkhusus di pagi hari ini hamba berdoa untuk salah seorang ibu yang tergeletak saat ini di rumah sakit oleh dikarenakan sakit penyakit yang adalah inang udahku, buru manjuta. Tuhan, Engkau jamah dia, Engkau berkati setiap obat yang dikonsumsi sehingga inang udahku beroleh kesembuhan yang ajaib dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat hamba-Mu yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.